Misalkan bang, kalau misalkan Apa? sidang besok bang, Siapa? persiapan sidang besok bang, sidang besok. Karena saya sudah selesai tugas gua. Itu tugas jaksa. Kalau kalah atau menang itu jaksa yang berurusan. Bagi saya sudah cukup sangat senang dengan melihat dia duduk sebagai tersangka. Betapa hancurnya karir pengacara jadi tersangka, jadi terdakwa. Kan dulu. Yang kedua, basnya dibekukan. Itu sudah paling berat dari penghukuman. Itu udah. Pada akhirnya kenapa abang media dijadikan saksi? Bukan gue yang jadikan media, itu wartawan, itu jaksa. Oh jaksa, bukan dari abang. Karena saksi itu kan siapa yang melihat? Ya pasti media lah orang waktu kompresi, kan kasusnya kan kompresi pers. Masa yang hadir petani gimana sih? Oh, berarti bukan dari abang yang mengajukan? Gak. Itu kan pencemaran nama baik itu dilakukan pada saat konferensi pers. Yang hadir ya wartawan. Nggak ada kaitan nama gue itu. Masa dikirim tentara atau Kirain dari abang yang mengajukan. saksi itu kan yang mendengar, melihat. Waktu konferensi pers ya wartawan lah. Anak buahnya si Yeni marah-marah sama gua. Dari Indiko atau Silat ya. Sialan lu gara-gara lu. Langsung oke tenang gua bilang. Berarti Mau parfum enggak itu? berarti memang bukan dari awal abang yang mengajukan saksi dari media. Bahkan saya nggak tahu. Oh, abang Nggak tahu, sumpah gua nggak tahu. Bagi saya kasus Rahman sudah over. Dia akan tetap sakit penglihatannya melihat gua makin sukses. Ya. Dia akan lihat betapa cantik-cantiknya aspri gua. Dia akan melihat saya nak Lamborghini terbaru 22 miliar. Dia akan melihat gini. Memang gua sama dia terlalu jauh. Saya sudah doktor cum laude, saya sudah pengacara 20 tahun, termasuk di Australia. Dia baru merantau dari Sumatera Barat. Dari si kegantengan, udah lihat sendiri, masa dia. Gantengan mana Bogolo? Bang, persiapan sidang besok gimana bang? Persiapan sidang besok bang? Oke. Kesehatan, kan saya udah bilang. Semula saya kan habis sidang sama si botak itu, setengah jalan aku lemas banget, jadi tanggal 20 saya pulang, terus tanggal 21 saya sudah opname di itu, ternyata ya kan nggak ada yang tahu kan sebabnya apa. Pokoknya tanggal 21 malam saya punya tekanan darah sudah 90/40, kata orang itu udah harusnya di kuburan, udah mati. Ya, itu terjadi jam 2 malam saat semua keluarga udah pulang. Ya, akhirnya disuntik lagi agar naik. Sesudah 3 hari, akhirnya saya dibawa ke Singapura. Pagi-pagi, nyampe jam 9 di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena, di USG. Dalam waktu 2 jam, dokternya mengatakan, kamu kena abses, yaitu kuman yang masuk ke lever, dibunuh sama pembuluh darah putih. Akhirnya kuman itu jadi mayat. Mayatnya menumpuk seperti ini. Pelan-pelan dia bernanah, masuk ke darah, jadi infeksi. Dan di sana langsung diobati, langsung dikasih antibiotik yang tepat, langsung tekanan darah saya 1 malam udah hampir normal. 2 malam saya udah boleh pindah ke hotel. Kemudian saya dikasih, itulah hebatnya dokter Singapura, saya dikasih kayak gini, kabel infus di sini, pendek begini, masuk ke darah, ada tutupnya, dan saya boleh pulang ke Jakarta dengan keadaan menempel. Jadi tidak perlu infus seperti dokter harus pakai tiang tinggi, harus ada perawat. Istri saya yang tiap pagi udah dikasih sampai 50 suntikan, ya dengan botolnya, suntik udah. Iya benar. Ya. Ada sih kok sekarang belum. Udah ada di sini nggak? Belum sampai Belum, situ. pendek begini, ada infus tanpa perlu perawat. Terus saya pulang lagi, sudah makin bagus, sudah 3 kali, sudah lever saya sudah total sembuh. Ya itu ya, sudah total sembuh. Tapi sudah dibilang untuk mengurangi konsumsi alkohol. Hah? Mengurangi konsumsi alkohol. Aku tanya itu. Terus? Si dokternya bilang gini, lucu dokternya. Kalau kau minum alkohol, kan kamu kan gini-gini. Dia bilang, lever kamu juga gini-gini. Dokternya pintar. Ya, artinya koyong juga lever. Berarti tahu ya. Ternyata lever itu apapun yang kita makan, dia lewat sana. Betul. Dia Lever sebagai itu. mesin cuci. Jadi anggap aja mesin cuci. Apapun yang kita makan, dia lewat sana. Dia nasihatin saya, jangan makan daging yang terlalu lama digantung kayak bebek panggang. Cari yang selalu dipanasin, yang sudah
biar kumannya mati. Itu salah satu. Itu nasihatnya ke saya. Oh, bukan untuk alkohol. pantangan gitu nggak? Ya, itu tadi kurangi memang. Oh ya ada ya. Ya, saya nggak peminum kok. Saya tidak pernah minum berat di nightclub karena apa? Kalau saya mabuk, resikonya 43 miliar berlian gua. Oke. Tanya ini aspri gua ini semua, pernah nggak gua mabuk? Nggak pernah. Aku minum hanya sekedarnya, nggak pernah. Gua ini 15 miliar, satu aja 15 miliar. Ya, bisa hilang kalau gua mabuk. Di night club itu ada istilahnya naik Lamborghini. Tahu nggak naik Lamborghini? Kereta itu loh untuk orang mabuk. Itu namanya kereta roda. Ya. Itu mana aspri gua? Dia udah pernah kalau masa lalu kena naik Lamborghini. Sidang di mana bang? Jadi kalau udah mabuk, dan itu hampir tiap malam ada dinaikkan ke Rolly dan dibawa keluar. Itu namanya kereta Lamborghini. Pernah ada kasus, ini cerita benaran lagi. Ada cewek di bukan di klub kita ya, di klub lain dia mabuk berat. Akhirnya dia diantar naik taksi ke apartemennya. Ya, itu bukan di klub kita ya, klub lain ya. Untuk cewek itu saya kenal. Oleh satpam dari gedung, ya, oleh satpam dari gedung dia diantar ke kamar dalam keadaan sudah mabuk berat. 2 orang satpam. Ini terjadi di daerah Sunter. 2 satpam ini turun. Tapi 1 diam-diam naik lagi diperkosa. Ya, diperkosa. Nah, udah masuk penjara. Itulah bahayanya kalau mabuk di ya. Jalan tuh. Nah, itu namanya kereta Lamborghini itu yang kereta roda. Tapi bang untuk persiapan sidang besok, abang rencana datang abang? Persiapan sidang bang. Persiapan sidang bang? Keluarga jadi protektif gitu nggak sih bang setelah Seorang anak pasti ingin bapaknya 100